Selamat malam seniman, budayawan, dan seluruh pengunjung yang hadir di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat. Kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat atau yang mewakili, kemudian UPTD Taman Budaya Bapak Supriyadi SEMSI, kemudian pejabat struktural dan fungsional, serta yang juga sudah hadir pada malam hari ini, Tuan Gadih Putih Reno Raudatul Janah Taib atau Bundo Kito, kemudian seniman dan budayawan Sumatera Barat, serta Ibu Nanda Wirawan beserta Ibunda tercinta. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat dalam kegiatan Pagelaran Seni Anak Nagari yang merupakan salah satu dari rangkaian seni revitalisasi Songket Canduang. Selain adanya pagelaran, nanti juga akan ada pameran, kemudian akan ada workshop dan juga sesi diskusi yang akan diadakan besok harinya. Untuk itu Bapak Ibu, pada malam hari yang berbahagia ini, marilah kita saksikan dan sambut bersama. Inilah penampilan Sanggar Ranah Cayo yang merupakan kesenian tradisi dari Nagari Canduang, Kotolawe, Kabupaten Agam.
Sambah Josimpu. Sambah menyembah kepada Allah, salawat salam kepada Nabi. Kasudahan sambah rila jo maaf yang kami minta. Sambah kepada niniak mama sarato alim ulama, langkok jo manti dumanti du balang ada. Bundo kandong langkok di dalamnya. Ado samalam iko kini mak, ado curito ka kami rantaikan. Dia anak lapeh lenggang di Katia, cerita orang kampung juga dan kami bawakan. Ado carito kasilangkane, bapangatahuan luweh, bawawasan tinggi, bapangalaman banyak. Dek tapadayo di kemajuan zaman sampai lupa jajati diri. Baalah kisah silangkane, mari samo-samo kita menyaksikan. Kasabika bamaso itu iyo ditam oi budaya iyo ditaman oi budaya. Anak bincacau, anak si ulamnya. Pagaran ada laki susun, pakupuk kabau kadi jebujang. Iko acara yang badoangku, seni ke sini, tak panik ke sini sago. Awak selima cali ali panik matu mandang. Kini ko siapa nitiaya ko? Mengawan ibu bosku. Angku siya. Ambo tangan kanan ketua penitiasku. Ambo yang perlu jo ketua panitia risiko, bukan jo kanan tangan kanan ketua panitia. Tidak perlu ketua penitia ditemui ko. Jodoh selesai gini ko mah. Ada yang perlu jo ketua panitia, tak perlu jo angku do. Enggak harus jo ketua penitia mana? Ambo do perlu jo ketua panitia. Tak harus jo ketua penitia do. Jodoh sila. Iko lah ketua penitia aja. Jadi kare yang angku mah. Tu kabar ya sinat. Oh lagi apa bare angku mah. Dek lo di. Letakkan mi keluar kursak lo. Oi, Niang. Gua masalah itu. Iko acara yang badoang udah.
Waktu sini ke sini sorry paduan. Aduh cara yang lain. Iko kan sini awak. Awak dah perlu sini awak sini orang tu pak anu awak dah ketuju jauh sini ko. Jadi ancak cara lain dan dia aduan lain. Lu ancak na lain pada awak. Ini udah ada usaha banyak kaya. Awak mengecek ya nak suku je cara aku doh. Ancak bubaran lain. Kalau kau dibubarkan, kan ancak dah cari uang. Udah lama-lama nampak dah sama sih tangan kanan dah mah. Tuh adanya. Oi, tak berdua nak lah. Tapi yang bisa aja. Ampak cium aku tarik belakang ha. Jadi tu banaknya. Ya tak kui. Tak jauh dah nak urusan ini lain. Jangan pakai kaki ban. Manga awak ke betagang awak semua awak. Rancak selesai satu kerja dulu. Tak bisa dah. Awak dari tadi ngecek udah nak dengan. Awak nak ketuju je cara aku doh. Gini mati. Kalau badoan jambu, tahu cara aku. Kalau nak niu mana? Itu yang mau pilihan. Kalau badoan jambu, tahu cara aku indah. Ampun nak niu tahu pokoknya ampun niu acara aku bubar. Dah. Kami lah sabar ukuk lu sadojo. Indah. Iko sini awak. Sini awak. Kalau sini awak iko je kata royan. Semua udah jo malamang dah pakai paralon je kok. Tuh jangan malamang. Ya nak kali nanti dah nampak dah mana? Iyo kalau layak mu hasilnya. Kok malamang jo batuang kok malamang je paralon. Kok layak mu hasilnya. Yang tu dah ada nak tak lamik dah tu. Kemang awak. Tak sila. Kemang. Tak usah udah jangan tanya. Kemang. Awak kemuloi. Kawina biarlah. Lah. Silakan snacknya Bu. Itu dah. Tunggu dulu. Aduh, tiga orang. Minang gabo bawa tinggal. Ulan do tinggal aja. Kalau nak awak nak bersaing sial. Iko tanda cinta ke kampung. Tanda cinta ke budaya. Lima tu lah. Sakit sadojo macam dia doa berapa. Ada orang Bano bagai. Ada orang Andai bagai.
Ada room kepabean songket canduang. Banda orang kami bandakan, banda anak orang dalam foto. Kaba orang kami kabakan, salah orang kami tak satu. Nak duo pantun sair yang mak cuba didanga di mamak sekali lain. Tasabui nagari canduang kota lawe, basubarangan nagari lasi. Baniah kurang sawah kok lawe, di pajarang sagetek menanam padi. Baitulah silakan nih, dek pandai-pandai, dek kuat pengetahuan, dek banyak pengalaman, lah lupa gegati diri di naka bawah. Indan kita serupa itu, karena sejauh apapun kulai malaya, tetap berbalik kaku bangun. Terima kasih telah menyaksikan rantai dari Sanggar Seni Ranah Toyo. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasinya dan atas undangan kepada kami ke sini. Terima kasih. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari Sanggar Ranah Cayo, Nagari Canduang Kota Lawe, Kabupaten Agam. Baik, akhir kata alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah rangkaian acara kita pada malam hari ini untuk acara pagelaran kesenian anak nagari. Untuk itu selanjutnya kita akan menyaksikan secara langsung acara peresmian pembukaan revitalisasi Songket Canduang yang akan langsung dipimpin dan dipandu oleh MC kita pada malam hari ini, Bang Joni. Kepada Bang Joni kami silakan. Pameran Songket, dokumentasi dan arsip menapak jejak Songket Minangkabau, Canduang sentra lama yang terlupakan. Kembali kami ucapkan salam hormat kami kepada Ibu Dr. Siti Maria Waworuntu, Sekjen Masyarakat Seni Tekstil Tradisional Asia Tenggara. Yang kami hormati Bundo kami, Profesor Dr. Insinyur Raudah Taib MP yang telah hadir bersama kita di sini. Dan tentu juga kepada Pak Undri SSMSI, beliau adalah Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Sumatera Barat. Dan tentunya yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Saifullah SPD MM. Dan tentu juga Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Bapak Supriyadi SE MSI, beserta pejabat struktural dan fungsional serta karyawan dan karyawati. Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi se-Sumatera Barat, Bapak Ibu Kepala OPD Kebudayaan Kabupaten Kota yang kebetulan malam ini hadir dari Kota Sawalunto dan Kota Payakumbuh. Tentunya juga seluruh sekolah seni se-Sumatera Barat dan tentunya para Bapak Ibu kurator pameran, penulis, seniman, budayawan, jurnalis, pengamat dan penikmat seni, serta para panitia dan pengunjung setia Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu hari ini berbahagia, acara ini juga bisa disaksikan secara live melalui
Instagram Taman Budaya Sumatera Barat, di TikTok dan YouTube dengan nama yang sama. Terima kasih. Pameran songket, arsip dan dokumentasi menapak jejak songket Minangkabau, Canduang, sentral lama yang terlupakan, di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat, tanggal 8 sampai 15 Juni 2023. Pameran ini merupakan lanjutan program workshop revitalisasi songket Canduang yang dilaksanakan pada bulan Januari 2023. Fasilitasi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui program Dana Indonesia bekerja sama dengan LPDP yang telah mendukung program revitalisasi songket Canduang. Pameran songket ini menggunakan dana DAK non-fisik Taman Budaya dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Suatu kebanggaan bagi kita semua. Hari ini pameran songket yang boleh dibilang sebuah karya songket yang kuno kembali direvitalisasi sehingga kita bisa menyaksikan pada hari ini. Memohon kepada yang kami hormati Kepala Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Bapak Supriyadi SMSI, untuk menyampaikan laporannya. Kepada Bapak kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haji Saifullah SPDM. Yang kami hormati Sekjen Masyarakat Seni Tekstil Tradisional Asia Tenggara, Ibu Dr. Siti Maria Waworuntu, selamat datang Bu. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Insinyur Rodia Baik MPD, beliau merupakan Ibu Canduang Sumatera Barat, selamat datang Bu. Yang kami hormati Kepala BPK Wilayah 3 Sumatera Barat, Pak Menteri. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi, yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan atau yang mempunyai kebudayaan Kabupaten Kota. Salam ini tadi sudah disebutkan yang datang dari Solo dari 50 kota, baik buku. Sebetulnya ada satu dari pesisir yang jauh ada hadiri di Budora. Yang kami hormati Bapak, Ibu, seniman, budayawan, pengamat, dan penikmat seni. Yang kami hormati sekolah seni se-Sumatera Barat atau yang diwakili oleh beberapa gurunya. Seterusnya yang teristimewa kalau bagi saya yaitu panitia pelaksana, karena berkat mereka lah kegiatan ini dapat kita laksanakan. Bapak Kadis yang kami hormati, izinkan kami melaporkan kegiatan ini kepada Bapak. Yang pertama adalah kegiatan kita namanya adalah pameran songket menapak jejak songket Minangkabau. Dan kegiatan ini didanai oleh dana APBD Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari pelaksanaan ini adalah melaksanakan pelestarian terhadap karya budaya, khususnya tenun songket Minangkabau. B. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni tradisional budaya Minangkabau, khususnya kain tenun songket yang merupakan warisan budaya. C. Menyediakan akses bagi masyarakat dan seniman dalam membina interaksi untuk membangun ekosistem seni budaya yang maju. Selanjutnya pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kasih Produksi dan Kreasi Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Tema dari kegiatan kita ini adalah menapak jejak songket Minangkabau, Canduang, sentra lama yang terlupakan. Seterusnya
waktu dan tempat. Waktu kita dimulai dari tanggal 8 sampai tanggal 15 Pak. Dan tempatnya di Galeri Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Ada beberapa bentuk kegiatan yang kita laksanakan pada kegiatan ini Pak. Pertama, pameran kain songket, langkah dan hasil workshop revitalisasi songket. Kedua, pegelaran seni tradisional anak negari Cantuang Kutolaweh. Sudah kita lihat sebentar ini Pak. Dan besok kita melaksanakan diskusi seni budaya dan workshop seni. Jumlah kain songket yang kita tampilkan pada hari ini atau yang kita pajang Pak sebanyak 23 helai yang diproduksi dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Ada beberapa kain daerah yang dibuat oleh studio Bina Kabu seperti Tanjung Sungayang, Koto Gadang, Muaro Labur, Limakau, dan Canduang. 9 penutupan. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu, dan kami berharap kepada Bapak Kepala Dinas setelah ini dapat membuka secara resmi kegiatan pameran kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang masih ada. Ucapan yang kami dapatkan pada hari ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan, Pak Syukur. Yang saya hormati Bapak Undi, Kepala BPKD Sumatera Barat. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Maria Waworuntu. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Masyarakat Pelestari Asia Tenggara, pemerhati, pecinta, dan ibu para seniman tekstil Asia Tenggara. Yang saya muliakan Tuan Gadi Pagawiyong, Profesor Dr. Putri Rindu Awet Jalani. Terima kasih Ma'o sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Yang saya hormati ibu saya, Rianti, inisiator dari program revitalisasi Songket Lama Minangkabau generasi pertama. Yang saya hormati para sivitas akademika, seniman, budayawan, para pemerhati kebudayaan, para penikmat seni, dan rekan-rekan senior-senior saya yang hadir di sini dengan segala cintanya. Sekali lagi terima kasih. Ketika berbicara tentang Songket Minangkabau, saya seolah-olah berhadapan dengan sebuah buku yang lembaran-lembarannya tak akan pernah berhenti, habis untuk dieksplorasi. Songket Minangkabau tidak hanya sebuah karya seni tekstil yang indah yang dibuat dengan kerumitan yang luar biasa, tapi dia memiliki nilai yang sangat besar. Songket di Minangkabau mengikuti perjalanan hidup anak manusia dari lahir hingga belum bermata. Tidak hanya itu, setiap motif yang ada pada Songket Minangkabau berbicara tentang nilai-nilai kearifan yang dicatatkan oleh leluhur Minangkabau. Karena itu penting sekali bagi saya dan suami untuk merevitalisasi Songket Lama Minangkabau. Aktivitas ini sudah kami lakoni sejak tahun 2008 dan pada tahun 2013 kami memiliki studi master dan berfokus
fokus pada upaya pengkajian, penelitian, dan revitalisasi songket-songket lama Minangkabau dari berbagai nagari di Minangkabau. Songket terdapat di hampir semua nagari Minangkabau dengan ragam teknik, motif, dan filosofi yang luar biasa sesuai dengan kultur masyarakat di negara tersebut. Songket merupakan identitas bagi masyarakat pemakainya, masyarakat pemiliknya. Akan halnya songket canduang, kenapa kami memilih untuk merevitalisasi songket canduang? Saya telah mempelajari berbagai literatur tekstil, baik yang ditulis oleh penulis luar negeri hingga penulis di dalam negeri, dan saya belum menemukan tentang keberadaan canduang sebagai sentral benung di Sumatera Barat. Namun dalam pengalaman kami di lapangan, kami menemukan banyak sekali bukti-bukti bahwa songket pernah ada di sana dan pernah berkembang sangat pesat. Ada salah satu buku dari Kristen Dobbins yang bukan buku tentang tekstil, tapi buku sejarah yang menyatakan bahwa tahun 1850-an telah ada plantasi indigo vera di lereng Gunung Merapi di Canduang, dan masyarakat menanam indigo dengan jumlah yang sangat besar untuk mensuplai kebutuhan benang di daerah Sumatera Tengah. Tentunya ini menjadi landasan atau referensi bagi kami untuk menelaah lebih jauh, dan memang kami menemukan kain yang berusia 150 tahun lebih yang memang menggunakan bahan indigo vera. Karena itu kami bergiat dan mencoba mengajukan proposal untuk proyek ini, dan alhamdulillah pada tahun 2022 kami mendapat anugerah dana Indonesiana untuk revitalisasi songket canduang yang dimulai dengan workshop revitalisasi songket canduang pada Januari 2023, dan kemudian studi wastra Minangkabau yang dipimpin oleh Iswani serta timnya membantu kami dalam mengeksplorasi lebih jauh, kemudian memproduksi songket canduang dalam 3 bulan terakhir, hingga akhirnya para peneliti, para anak-anak muda, perempuan-perempuan muda yang luar biasa dari Canduang Kutalawe pada akhirnya bisa menenun songket dengan keindahan yang luar biasa. Alhamdulillah. Saya hanya bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang diberikan ini, dan saya juga berharap bahwa aktivitas ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Semoga ini menjadi sebuah langkah awal, langkah yang sangat kecil, tapi kami berharap bahwa ini akan menjadi sebuah langkah besar demi kebangkitan songket Minangkabau di ranahnya sendiri. Saya harus mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Kebudayaan lewat PT Taman Budaya yang telah memfasilitasi pelaksanaan pameran ini, beserta tim kerabat kerja display yang seluruh waktu dan tenaganya dicurahkan untuk pameran ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Dana Indonesiana LPDP, Kemendikbudristek Republik Indonesia. Terima kasih kepada Balai Pelestarian dan Budaya yang selama ini ikut membantu proses revitalisasi songket Minangkabau dari tahun 2013 sampai sekarang. Dan tentunya saya sangat berterima kasih kepada Ibu Maria Waworuntu yang telah datang jauh-jauh dari tempat yang sangat jauh, hanya beberapa hari kemudian datang di sini, menempatkan diri di Kota Padang untuk hadir di sini. Terima kasih Ibu. Terima kasih kepada Bunda Canduang. Bunda, terima kasih sudah ikut mensupport Bunda. Keberadaan Bunda di sini adalah support yang sangat besar dari kami. Mama, terima kasih. Terima kasih kepada semuanya, terutama juga kepada para penenun baru di Studi Wastra Minangkabau. Mari kita berdoa semoga itu menjadi langkah awal untuk kebangkitan songket canduang di masa mendatang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Randa Wirawan merupakan putri dari seniman Sumatera Barat, Alda Wimar dan Nina Arianti. Dan malam ini kita akan saksikan sebuah pertunjukan dari pentas sakral
Pentas Sakral berdiri sejak tahun 1991. Didirikan oleh Alda Wimar dan Nina Rianti. Pentas Sakral konsen pada musikalisasi puisi sebagai media alternatif bagi masyarakat supaya lebih dekat dengan puisi. Dan malam ini, Pentas Sakral akan menampilkan dua lagu, Perempuan-Perempuan Perkasa, karya Hartoyo Andang Jaya, dan Seekor Rama-Rama, karya Profesor Dr. Rauda Tuljana Taib. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sambut Pentas Sakral. Perempuan-perempuan perkasa adalah akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ibu Dr. Siti Maria Wanguruntu
Sekjen Masyarakat Seni Tekstil Tradisional Asia Tenggara. Kepada Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Bastra. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari Pemda, dari Dinas, dari seniman, dan semua hadirin yang saya cintai yang berada di sini. Saya sebenarnya sangat senang berada di Padang. Sudah lama saya menginginkan kembali ke Padang, menemui teman saya ini yang cantik dan muda, Nanda. Tanah Minang ini memang tanah yang luar biasa. Menurut saya ini adalah budaya yang unik, yang hanya terdapat satu-satunya yang hanya ada di Indonesia. Matrilineal, filsafat yang mendalam, dan keindahan songket-songketnya yang luar biasa. Dan itu saya sangat berbahagia mendengar bahwa Nanda itu sudah merevitalisasi songket Canduang. Awalnya saya mengenal Nanda itu tahun 2018 setelah saya diberitahu oleh seorang teman dari California. Beliau bilang, coba kamu lihat, datanglah ke Padang, temui anak muda ini dan lihat pekerjaannya luar biasa bagus, indah sekali. Jadi pada suatu kesempatan saya jalan-jalan ke Padang, sebenarnya untuk hal yang lain, tetapi saya sempatkan satu hari saya mengunjungi Nanda. Saya nggak tahu juga bahwa tinggalnya di desa mana, di daerah mana. Saya hanya dapat telepon saja. Jadi waktu saya datang, saya sungguh berbangga bahwa tempat yang begitu sederhana, yang begitu biasa-biasa saja, menghasilkan pekerjaan yang sebenarnya sudah mencapai kualitas dunia, sangat indah, sangat halus, dan mempunyai makna yang luar biasa. Saya bangga sekali. Langsung saya mengundang Nanda, saya bilang, tahun depan kita ada simposium dari Asia. Anda mau jadi pembicara di situ? Nah, paling sedikit kami setelah memperkenalkan songket Canduang itu di antara pecinta-pecinta wastra Asia Tenggara. Jadi pada waktu itu juga semua orang terpikat oleh kecantikan tenunan Canduang ini. Antara lain juga permaisuri Azizah dari Malaysia. Hanya saja saya agak sedih bahwa sebenarnya yang menarik, yang begitu cinta pada wastra dan songket Padang ini adalah orang asing. Kurang orang Indonesia yang begitu passionate terhadap wastra Padang ini. Jadi marilah kita sekarang, setelah saya tahu bahwa wastra ini telah dihidupkan, dibangkitkan kembali, kita harus apresiasi dari lubuk hati kita yang mendalam, karena ini adalah titipan dari leluhur kita, orang tua kita yang telah mendahului kita. Jadi kita harus pelihara supaya tidak diambil orang, tidak diambil oleh budaya lain. Jadi marilah kita lebih apresiasi, lebih memakai, lebih mengedukasi, terutama adalah anak-anak generasi penerus. Mereka yang harus mulai mencintai wastra songket ini. Saya juga harapkan bahwa ada suatu orang, saya tidak tahu mungkin Bunda Putih tahu mengenai
adanya organisasi wanita pencinta kain ada di daerah ini? Tidak. Mungkin harus dihidupkan kembali menjadi wadah dari ibu-ibu. Dan saya tahu wanita Minang itu wanita yang tangguh sekali, wanita yang pandai, yang kuat, yang luar biasa. Jadi saya rasa pasti berhasil untuk mempromosikan dan mengedukasi masyarakat kita di sini. Saya ingin mengemukakan salah satu pengalaman kami. Saya juga dari Wastra Prema, yaitu organisasi pencinta wastra Nusantara yang didirikan oleh Pak Ali Sadikin, Gubernur Jakarta tahun 50-an. Bukan, 60-an. Jadi waktu kami mengadakan simposium di Manila, ibu-ibu Manila mengatakan, loh, kok mereka ibu-ibu Jakarta itu bisa bikin organisasi Wastra Prema, masa kita nggak bisa? Kemudian mereka mengambil Wastra Prema itu sebagai contoh. Nah, hingga sampai saat ini mereka begitu sukses untuk promosikan penenun, pengrajin mereka sendiri, dan setiap tahun mengadakan basar, semacam festival di Manila, di Makati, didukung oleh middle class ke atas, jadi oleh menteri-menteri dan istri-istri menteri. Jadi saya rasa kalau mereka bisa berhasil, pasti ibu-ibu di sini juga bisa berhasil. Saya doakan semoga semua akan berjalan lancar, lebih mencintai lagi budaya kita yang begitu bagus ini, dan itulah pesan saya saja. Pameran revitalisasi songket canduang, dokumentasi dan arsip menapak jejak songket Minangkabau, Canduang Sentra Lamai merupakan bersama studio Wastra Pinkabu. Kepada yang kami hormati, Bapak Saifullah SPDMM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kita hormati Kepala BPK Wilayah 3 Pak Undi, hormati Ibu Dr. Siti Maria Waworuntu, Ketua Masyarakat Seni Tekstil Asia Tenggara. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Kita hormati Ibu Profesor Dr. Roda Taib, MP, Ketua Bundo Kandung Sumatera Barat. Kita hormati Ibu Nanda Wirawan, anak muda yang inspiratif kita semua, sekaligus orang tua Nina Rianti. Alhamdulillah, beliau adalah tentu saja supporting terbesar bagi anak beliau sendiri. Kemudian kita hormati bapak-bapak atau ibu-ibu yang mewakili kota-kota dari Solonto dan Kota Payakumbuh. Dari Dinas Kebudayaan juga kami ada Kepala Taman Budaya, Pak Primas, Kepala Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau, para budayawan, seniman, dan anak kami dari sekolah seni dan sanggar yang hadir pada malam ini dan ketemu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sangat bahagia sekali, syukur sekali kita bisa ketemu dalam rangka acara pameran songket Minangkabau, khususnya adalah songket Canduang. Salam memohonkan kepada Allah semoga dicurahkan kepada arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kami mengapresiasi pada adik kita, saudara kita Ibu Nanda Wirawan sebagai inisiator program
untuk melaksanakan pameran ini bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kebudayaan, khususnya Taman Budaya, untuk memamerkan atau melaksanakan pameran songket, khususnya adalah songket Candong. Kemudian juga apresiasi dan terima kasih kepada sekali lagi kepada Ibu Dr. Siti Maria, jauh-jauh ya dari sana datang ke Sumatera Barat ya, mengapresiasi juga ya seperti dalam pidato beliau tadi. Betul juga Ibu Bunda Rodah yang sudah sangat senja ya umur beliau, tapi untuk apresiasi juga boleh hadir malam ini ya. Saya tak usah lama-lama, betul saya pidato ya, kasihan pada Bunda Rodah ya. Begitu juga mantan ASN di Taman Budaya, sudah tua juga, Ibunda dari Nanda hadir juga ya. Kita apresiasi juga kehadiran beliau. Kemudian atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami menyampaikan bahwa songket ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, walaupun memang ada khusus songketnya, tapi secara begitu ya songket. Dan sudah terkenal di seluruh dunia bahwa songket dari Sumatera Barat ini memang sangat hebat. Ternyata ada satu seperti dalam apa tadi ya, ada sebuah sentra songket zaman dulu katanya terlupakan ya. Alhamdulillah berkat seorang anak muda itu ditemukan lalu direvitalisasi ya sejak tahun 2008 ya. Mudah-mudahan usaha dari Ibu Nanda yang didukung oleh suami juga dan ibunda beliau itu akan melahirkan kembali, menyegarkan kembali ingatan orang Sumatera Barat bahwa ada songket yang sangat hebat ya di Kabupaten Agam, itu songket Candong. Selama ini mungkin yang terkenal tuh ya mungkin ya hanya Pandeske, kemudian juga kampung saya Sauluto Simukang ya. Nah, sudah ada gedungnya. Ternyata penelusuran Ibu Nanda sendiri ke negari-negari sangat banyak ya. Salah satunya adalah di negari beliau sendiri itu Candong. Mudah-mudahan usaha ini tentu saja sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Taman Budaya tadi, bisa merevitalisasi kembali jenis-jenis songket yang berbagai macam motif itu di Sumatera Barat. Kita tahu bahwa songket bukan saja kumpulan dari ribuan benang-benang yang sangat halus dan sangat mahal, tapi dia mengandung nilai-nilai historis, nilai-nilai filosofis. Motif-motifnya bisa dinarasikan, diterjemahkan ya, kepada sebuah bahasa yang melahirkan pesan-pesan. Satu lagi juga kita tahu bahwa songket yang ada di Minangkabau ini, khususnya di Candong ya, jelas itu berasal dari pemikiran-pemikiran tradisi-tradisi Minangkabau, atau diambil dari alam ya, diambil dari bagaimana alam Sumatera Barat ini. Kata Ibu Dokter tadi, memang alhamdulillah Sumatera Barat ini dianugerahkan oleh Allah alam yang indah. Itulah yang dilahirkan oleh para penghuninya dalam berbagai bentuk seni. Salah satunya adalah bentuk seni songket ini, pakaian ini. Di kata Bunda Rodah ini sudah merangkum ya lebih 400 ya lebih ya, itu jenis pakaian adat di Sumatera Barat ini ya. Sudah dibukukan berapa baru Bunda? 3 buku baru ya, belum semuanya. Itu semuanya mengandung nilai-nilai filosofis, nilai-nilai historis ya, ada nilai-nilai budaya. Luar biasa. Memang dia mewah ya. Ini menunjukkan bahwa kata Bunda Roda itu menunjukkan bahwa Sumatera Barat ini memang di samping suka seni juga menunjukkan kaya gitu. Memang mewah. Jadi kalau kata Bu Dokter tadi, kenapa orang Sumatera Barat
itu tidak suka, sebenarnya suka sekali dengan songket, tapi karena begitu berharganya seperti emas ya, itu tidak semua orang bisa, apalagi kalau yang dibuat oleh adik kita Nanda ini itu pasarnya kayaknya tuh kelas atas ya, menengah atas, internasional misalnya ya. Kalau kampung saya itu bisa lah ya, kalau songket sulungkang. Tapi kayaknya perlu Anda sesuaikan ya. Kalau yang untuk golongan ini ada juga. Nanti yang golongan kelas atasnya juga ada. Jangan yang mahal semua ya. Itu akhirnya kelas atas semua yang bisa mengkonsumsi ya. Kita di ASN Sumatera Barat sudah membuat surat edaran untuk Anda agar setiap hari Kamis itu memakai pakaian dari tradisi Minang, ya, bukan hanya batik itu ya Pak Edi ya, bukan hanya batik Minang, tapi juga songket Minang. Begitu juga dalam acara-acara. Kalau bisa, ini ya, salah satunya adalah songket Candong ini disesuaikanlah dengan harga ASN. Bunda Anda akan tahu ya. Tapi kalau yang 6 juta ke atas tuh ASN itu susah ya. Yang selanjutnya adalah kita juga mengadakan diskusi atau workshop ya besok oleh Bundo Roda Taib juga Pak Dewan ya, akan dikupas juga tentang bagaimana tradisi atau seni di bidang tradisi tekstil ini, songket ini di Sumatera Barat. Dan tentu saja kita juga melihat nilai-nilai yang umum dalam pakaian yang ada di tradisi Minangkabau. Kalau bapak-bapak, ibu sudah sering membaca, mungkin sering mendengar ya, bahwa tidak ada satupun motif, tidak ada satupun apa yang dibuat oleh Minangkabau ini yang lepas dari nilai-nilai. Jadi kalau misalnya hari ini orang membuat sesuatu seni ya, tidak ada nilai-nilainya, itu sebenarnya ya tidak membuat tradisi yang ada di Sumatera Barat. Ya, kita ini semuanya punya filosofi, punya nilai-nilai. Nilai itu harus diwariskan. Ya, walaupun kayaknya sederhana seperti apa namanya, zikir rebana ya, tetapi baik ketukannya maupun apa yang disampaikan pasti dia punya pesan-pesan ya. Kita jangan hanya melihat seninya, tapi lihat juga pesan-pesan syair-syair. Kalau Nina menyanyi tadi, saya juga baru tahu, biasanya belum dengar saya suara. Ternyata ya sangat sudah setua itu ya, sudah setua itu ternyata suaranya masih bagus sekali ya. Tidak kalah juga anaknya ya. Ternyata ya itu juga pesan-pesannya sangat luar biasa dalam nyanyinya. Tambah lagi dengan puisinya Bunda Roda, saya bisa menangkap tadi isinya ya. Mudah-mudahan apa yang saya pikirkan memang itu ya maksudnya Bunda Roda ya. Tetapi agak tersayat saya ya, ketika kita menunggu apakah sampai ini, apakah anak muda ini bisa sampai nih pesan-pesan Bunda ini ya. Luar biasa. Ini sebenarnya sebuah rintihan perasaan seorang Bundo Kandong yang sudah berumur ya, hampir 80 tahun ya. Apakah anak-anak muda terutama perempuan bisa mewarisi nilai-nilai yang ada di Sumatera Barat ini? Rumah gadang bukan hanya diartikan sebagai fisik ya, tapi inilah rumah gadang kita Sumatera Barat. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan kita yang ada ya, juga di masyarakat juga sangat antusias hari ini, nilai-nilai itu akan terwariskan kepada generasi muda. Generasi muda bisa menangkap, insyaallah. Saja barangkali dengan kepada Allah SWT, maka pameran songket, arsip dan dokumentasi menampak jejak songket Minangkabau, Candong, sentra lama yang terlupakan, termasuk juga acara besok ya. Dari di sini kita buka cara membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
pameran revitalisasi songket Canduang dengan tema Menapak Jejak Songket Minangkabau, Canduang Sentra Lama yang Terlupakan. Mengapa pameran ini perlu diadakan? Jadi sebenarnya dalam peta sejarah dunia tekstil di Indonesia, Canduang tidak pernah tercatat dalam literatur utama. Tapi ternyata dari hasil penelitian kita selama 2,5 tahun di Canduang Kotolawe, Canduang sejak 1850-an telah menjadi salah satu basis penyuplai pewarnaan alam untuk benang tenun. Jadi kita bisa melihat betapa pentingnya peran Canduang dalam dunia wastra di Sumatera pada saat itu. Namun sekarang tidak ada lagi proses regenerasi seni tenun di daerah Canduang. Karena itu kami menginisiasi untuk membuat sebuah program, yaitu revitalisasi songket Canduang yang didanai oleh Kemendikbudristek. Untuk pameran ini sendiri kita didukung oleh Dinas Kebudayaan bersama UPTD Taman Budaya Sumatera Barat yang memfasilitasi proses pameran ini. Jadi kita bekerja sama dengan Studi Wastra Minangkabau untuk membuat proyek revitalisasi. Ya, setelah workshop yang dilaksanakan itu kita membuat proyek revitalisasi bersama Studi Wastra Minangkabau dengan 6 orang penenun yang masih baru mempelajari seni tenun, dan alhamdulillah mereka sudah menghasilkan karya-karya tenun yang bisa kita lihat di pameran pada saat ini. Target ke depan ya, kita tentunya berharap bahwa ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Kita berharap bahwa ini adalah sebuah langkah kecil yang nanti akan ada keberlanjutannya menuju sebuah proses kembalinya songket Canduang sebagai salah satu warisan budaya Minangkabau. Dan tentunya ini juga tidak bisa dilakukan sendiri, perlu kerjasama dari berbagai pihak yang memiliki kebijakan atau memiliki sumber resources yang cukup baik sehingga kita bisa melanjutkan program ini ke depannya bersama para penenun baru, dan mudah-mudahan Canduang pada akhirnya nanti bisa menjadi satu sentra yang kuat lagi sebagaimana dulu nenek moyang mereka pernah mengaktifkan seni tenun di daerah itu. Pertama, tentang kegiatan revitalisasi songket Minangkabau khususnya songket Canduang adalah merupakan kegiatan yang positif. Positif dalam arti kata bahwasanya ini adalah usaha untuk mengembangkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang songket, terutama songket motif Canduang itu sendiri. Kedepannya kita harap kegiatan-kegiatan seperti ini itu bisa kita lakukan sehingga masyarakat tahu keberadaan khususnya tentang songket-songket lama, yakni songket Canduang yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Saya Ola Nasir, dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Andalas. Tanggapan saya untuk pameran hari ini itu pertama apresiasi untuk Ibu Nanda. Luar biasa, seorang perempuan Minang yang mungkin zaman sekarang tidak terlalu terdengar pergerakan perempuan, namun Ibu Nanda mampu menghidupkan kembali suatu kebudayaan atau hasil kebudayaan yang sudah lama menghilang gitu. Jadi kalau buat saya terharu sih terutama dan juga termotivasi atas apa yang dilakukan oleh Ibu Nanda. Kalau untuk hasil karya hari ini juga itu luar biasa. Saya datang ke sini juga bawa mahasiswa saya dan untuk juga memperkenalkan terkait budaya. Kami ini datang dari Kabupaten Damasraya, dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sangat-sangat mensupport sekali kegiatan ini yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan kecintaan putra-putri Minangkabau tentang songket-songket kerajinan UMKM kita yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya pameran ini kita berharap banyak adanya investor yang akan mengangkat lebih banyak lagi untuk mempromosikan dan meningkatkan UMKM kita dalam kerajinan membuat songket dari Minangkabau.